26 SMA terbaik se-Surabaya. Wow, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Berarti Vicky, kalau kayak gitu, aku bisa mengatakan kalau sekolah kita itu dikenal paling top se-Surabaya. Betul banget nih Shirley. Kayaknya setelah dengar info ini, Bapak Ibu sekalian jadi tertarik nih mau join ke keluarga Kalam. Ya, betul sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk masukin anaknya di sekolah Kalam Kudus, bisa mampir di booth PPDB kami di bagian belakang panggung sebelah kanan. Di sebelah kanan sana ya Vicky? Yes, di Pasti sana. mereka akan dilayani dengan sangat hangat. Betul sekali Shirley. Oke. Dengar-dengar Vicky, mungkin ini saat-saat yang dinantikan sama teman-teman semuanya ya. Kenapa tuh Shirley? Karena hari ini kita mau mendengarkan talk show dari salah satu narasumber yang paling populer di Surabaya, dan ini narasumbernya gak kaleng-kaleng. Woi, siapa Shirley? Aku jadi penasaran ini. Sebelum itu Vicky, aku dengar-dengar narasumbernya ini punya followers 500.000 di Instagram. Dan yang paling dikenal, narasumber ini dikenal punya label yang suka makan kecap. Ada yang tahu siapa teman-teman? Ada yang bisa menebak siapa narasumber kita? Kasih suaranya dulu. Ada yang tahu siapa? Siapa? Wah, kurang semangat. Kurang semangat. Sekali lagi siapa? Waduh, kita sudah cek gelombang ya Vicky. Yes. Sudah gak sabar teman-teman semuanya. Sama-sama kita panggilkan. Ini dia, Anggi Sugar. Boleh kasih tepuk tangan. Mau Vicky? Ini plafonnya nggak bisa lebih tinggi lagi ini. Waduh, Kok? Oh memang gini plafonnya. untung kita dikasih kursi. Iya. Betul tadi. Oke, selamat sore semuanya. Ini senang kok ya, di sini ada para parents, guru-guru, ada juga teman-teman yang masih kecil juga, ada Pak Satpam juga, Pak Skuriti. Mantap Pak Skuriti. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Andi Sugar bisa hadir di alumni sekolah saya. Tepuk tangan buat Kalam Kudus. Wow, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Iya. Silakan duduk Ko Hendy. Kalau berdiri aja nggak nyaman kamu ya gini. Waduh. Oh iya wes, aja wes. Kita boleh panggil siapa? Koko? Boleh, Koko. Yang penting jangan panggil saya kecap ya. Pulang aku. Oke. Yes. Apa kabar kok? Pertama-tama. Sangat-sangat baik, super baik. Apalagi ngelihat Kalam Kudus bisa membuka kayak pameran atau expo di Pakuwon Mall gini ya. Bangga hati saya. Mantap. Sekarang udah suka makan kecap? Nggak pernah. Dari sekolah kamu juga saya nggak pernah makan tahu pakai kecap, nggak pernah. Tahu goreng kok. Punya trauma atau bagaimana Bapak? Ya, kecap itu hal yang aneh di dunia ini ya. Kamu tau gini, kecap manis itu rasanya manis kan? Ya, manis ya. Berarti kan harusnya kandungannya ya cuman gula aja. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan di rumah, komposisi kecap itu garamnya juga banyak, natriumnya juga banyak. Jadi ini barang apa ini? Manis tapi asin tapi nggak rasa asinnya. Tunggu dulu. Gitu loh. Tunggu. Di sini siapa yang suka makan soto pakai kecap? Siapa? Loh. Siapa aku? Waduh, kok banyak nih kok ternyata. Baris semua di sana ya, nanti bayuan sama saya di sana ya. Oke, siap. Oke, mungkin yang masih suka makan soto atau apapun pakai kecap bisa ketemu sama Ko Hendy setelah talk Bisa. show ya. Tapi ini kita sentil-sentilan dulu ya. Nah, itu dia. Dengar-dengar Riko. Ya. Sebagai alumni sekolah Kristen Kalam Kudus Betul. Surabaya. Betul. Kalau boleh tahu Riko, Koko di jenjang apa? Oke, jadi waktu itu saya didaftarkan nama tercinta saya di SMP Kristen Kalam Kudus. Mana yang dari SMP? Yang dari SMP? Ada yang datang? Hebat. Untuk tahunnya, ayo dari SMP tuh temanku itu. Nah, Wahyu. Jadi saya SMP itu kira-kira sekitar 2006. 2006 itu lulusnya, berarti 2004 itu masuknya, ya sekitar segituan lah. Waktu itu kenangan yang saya ingat tentang Kalam Kudus,
Tapi tidak apa-apa karena waktu itu, tahun-tahun itu Surabaya masih dingin. Kalau sekarang sekolah nggak pakai AC, gebyos kabeh. Betul banget kok. Jadi tadi saya bicara dengan Bu Marta, saya tanya gimana Bu kelas-kelasnya sekarang di Kalang Kudus? Sudah full AC semua. Ya, Gini loh, gimana? kapan Koko bakal ke sekolah lagi? Nah, saya itu beberapa kali memang sering banget ke Kalang Kudus, tapi ke sebelahnya makan gado-gado. Oke. Nah, saya tuh sebenarnya pengen masuk Kalang Kudus, cuman takut yang nggak berkepentingan nggak boleh masuk gitu loh. Jadi kalau nanti ada undangan ya pasti saya mau main-main. Boleh nggak Bu Marta? Boleh ya? Boleh. Yeay. Oke. Oke, gini kok. Ini karena kita hari ini hari yang sangat spesial, kita merayakan ulang tahun Kalang Kudus ke-48. Ke-48? Ke-48. Tepuk tangan dong buat sekolah tercinta kita. 48 tahun kan? Kita berhasil berdiri 48 tahun. Gak capek itu? Bu Marta capek? Tidak. Dengkulnya gak pegel Bu, 48 tahun berdiri terus. Kita mau tahu dong, kalau tadi kita dengar Koko sudah dari alumni SMP, Yes. pasti kan dari SMP ataupun dari sebelum itu, Koko pasti punya cita-cita. Ya. Punya cita-cita, dan hari ini kita pengen tahu kan, kita semua pasti di sini penasaran. Awal perjalanannya Koko dari masa kecilnya Koko, pasti kan punya cita-cita. Sebelum itu mungkin Koko belum kepikiran jadi content creator seperti hari ini. Yang pasti sangat berdampak buat teman-teman yang lain. Terutama aku, Koko itu orang saya terhibur yang minta ampun. Nah, boleh dong Kok diceritakan dari masa kecilnya Koko itu sudah punya minat, aku tuh pengen jadi influencer. Atau mungkin Koko pengen jadi dokter, astronot mungkin. Boleh diceritakan? Oke, jadi perjalanan saya waktu umur-umur usia-usia seadik ini mungkin ya, segini gitu ya, itu masih belum punya cita-cita, masih disayang papa mama. Nah, saya dulu lahir di keluarga yang mungkin cukup berada, karena waktu itu saya ingat punya mobil lah pokoknya waktu itu, berarti kan orang berduit gitu ya. Nah, tapi ketika beranjak ke SD hampir lulus, itu saya mengalami down di dalam keuangan. Nah, selang dari sana, karena down itu saya ditinggal sama papa, artinya cuma sama mama aja. Saya mikir, saya suatu saat harus bisa bikin mama saya bangga. Meskipun mama ditinggal papa, cuma saya mau belajar giat, cari usaha, cari kreativitas seperti apapun yang nanti bisa menjadikan uang. Tapi tetap belum kepikiran jadi content creator, karena bikin video itu kerjaan opo zaman dulu itu ya loh. Kerjaan zaman dulu kayak kerja di kantor, terus kayak jadi sales atau jadi marketing, itu baru kerja zaman itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya lulus dari sekolah dan kuliah. Nah, saya kembali ke mindset itu, kerja itu harus di kantor. Wah, saya ngelamar waktu itu jadi purchasing di perusahaan keramik di Indonesia pokoknya. Selang 2 tahun, wah, enggak sih, begitu kerja kira-kira 6 bulan, saya mikir gini, namanya kerja di kantor, itu pasti ada jenjang karirnya. Saya mungkin sekarang hari jadi purchasing, tapi mungkin tahun depan saya naik jadi manajer, gitu kan. Nah, setelah 2 tahun, tidak terjadi, ya, tetap jadi itu aja gitu. Ternyata naik level itu susah banget. Dari sana aku mikir, aku kayak gini, aku nggak bisa bagian aku cepat ini. Nggak bisa nyari uang cepat ini, aku harus cari yang lain. Oh, kita harus punya toko sendiri. Wah. Cina harus punya toko. Betul, Citato. Citato. Cina tapi toko ya. Ya, akhirnya bikin toko di Pasar Atom waktu itu. Wih, laris gitu kan. Tapi terlalu memakan waktu. Setiap hari jam 9 pagi sampai jam 6 malam dan 7 malam jaga toko terus gitu. Aku nggak punya waktu buat mamaku, aku nggak punya waktu buat keluarga gitu. Nah, akhirnya aku waktu jadi coba-coba jadi content creator. Ternyata dari content creator itu, ini saya bicara singkat aja ya, waktunya cepat, terus kalau kita kerjain dengan benar bisa ketemu orang-orang luar biasanya cepat juga.
Saya bisa kenal dengan yang terhormat Pak Hermanto Tanoko, bisa kenal juga Pak Endro Susanto dari Jakarta yang terhormat, wis banyak pejabat-pejabat, bahkan orang-orang pejabat DPR jadi konten kreator. Kayak nggak mungkin gitu loh, kita bikin sesuatu hal yang menghibur orang, tapi ketika orang itu suka, akhirnya orang itu menginginkan bertemu dengan kita. Nah, dari sana terbuka lapangan kerja yang luas sekali. Dari sana aku belajar, oh ternyata di konten kreator ini selain mendapatkan trust dari orang, juga relasinya sangat terbuka lebar. Dan dari sana otomatis uang yang akhirnya mengejar kita, bukan kita yang cari uang. Gitu. Oke, apa konten pertama yang Koko buat? Serius mau tanya itu? Boleh. Waduh, konten pertamaku adalah nyanyi. Wow, sangat tidak terduga ya, Bu. Nyanyi apa, Bu? Jadi waktu itu ada sebuah games di HP namanya Clash of Clans, ya. COC ini dia buat challenge, kalau kamu bisa nyanyi lagu yang bagus dikasih item waktu itu, dikasih cash. Aku nyanyi dengan PD-nya, kan, tak upload, dan akhirnya ya malu-maluin. Viewernya berapa saat itu, Bu? Viewernya Viewernya. ya cuma 3 orang. Aku, mamaku sama adekku, wis orang keluarga tok. Itu di Instagram, Di YouTube, di YouTube, YouTube langsung. YouTube langsung. Masih Karena ada video? waktu zaman masih ada, Oke. masih ada. Nanti kita cek. Iya. Bisa dilihat ya teman-teman. Betul. Jadi waktu aku mulai YouTube itu belum ada kayak Instagram, TikTok, itu belum lahir. Jadi memang tahu itu YouTube dulu, gitu. Nah itu konten pertamaku ya yang tak buat. Mau tahu nggak konten pertamaku yang viral? Boleh. Boleh. Nah, kebetulan kok ya di mall ini bikin kontennya. Iya. Jadi saya itu di lantai 3 atas itu ada toko sepatu. Saya masuk ke toko sepatunya. Saya tanya, sepatu paling mahal di toko ini apa? Oh ini Pak, gini, berapa harganya? 3 juta rupiah. Saya mau coba dulu. Dikasih sepatu kiri. Aku coba kirinya. Saya mau coba kanannya juga. Coba kanannya, tak pakai semua loh. Nah, sepatuku tadi tak ambil. Aku lari keluar dari toko, gitu. Penjaganya kalau ngayu, mas, go. Dipikir saya mau kabur. Ternyata saya cuma ngetes saja terus balik lagi. Akhirnya tak balik gitu. Nah itu konten pertama yang viral ya di mall ini tentang prank coba sepatu terus kabur. Oke. Jangan ditiru teman-teman ya. Di tempat ini ada nggak yang suka bikin video juga? Ada yang menjadi konten kreator? Ada yang menjadi Ayo. Wih, banyak Nah, ini, ya. bagus. Nah ini, mantap. Kamu jadi YouTuber. VTuber? Apa itu? Apa itu VTuber? Game itu ya, gamers ya. Terus, oh VTuber pokoknya ya. Aduh, saya mulai tergerus sama generasi ini ya. Aduh. Siap, Oke. siap kalah saing kan? Siap bersaing dong. Siap bersaing. Siap bersaing. Nanti Betul. yang nyanyi anak-anak kalah kudus juga. Betul, tak tunggu nanti ya. Siap. Ya, Dari semua perjalanannya Koko, dari Koko mulai dari kerja kantoran, bahkan sampai jadi Citato. Terus Koko beranikan diri buat mulai konten. Pasti ada tantangan-tantangan yang Koko hadapi. Boleh nggak Koko ceritain beberapa tantangan terbesar yang Koko hadapi selama perjalanan awal karirnya Koko? oke, ada. Ini aku tak berdiri dulu ya. Boleh. Wah, gini. Tantangannya, setiap kita kerja apapun teman-teman, mau itu nanti sales, kita nawar-nawarin orang, pasti nanti ada dapat cemoohan. Kita jadi marketing, kita berusaha kerja untuk mencari uang gitu ya, pasti juga dapat cemoohan. Kamu sekarang kok jadi marketing? Mana itu bla 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 gitu. Kita jadi konten kreator pun pasti dapat cemoohan juga. Nah, waktu itu saya jadi konten kreator, saya bikin video-video konyol seperti itu. Cemoohan itu bukan datang dari orang lain, cemoohan datang dari orang terdekat kita. Bahkan istri saya sekarang ini yang dulu cemooh saya, dibilang gini, kamu itu bikin video kayak gitu, nanti papa aku nanya ini aku ngomong apa, bojoku ini kok kayak gitu orangnya. Aku bilang, ya sabar, ini ada waktu nih.
ini tuh masa depan gitu. Kamu tunggu naik, begitu dapat gajian dari YouTube, uangnya tak kasih kamu kabeh, langsung diem nih. Kenapa cewek seperti itu ya? Kok dapat duit ke langsung oke gitu ya? Ya itulah namanya kehidupan ya. Jadi tipsnya untuk selalu bisa berkembang jauh dan juga bisa jalan jauh adalah tahan terhadap benturan. Karena benturan itu yang menjadikan kita nanti keras. Senjata itu bisa tajam karena ditempa aku. Akhirnya tajam. Jadi kalau teman-teman di sini kerja apapun lah, nggak harus konten kreator. Mau jadi guru mungkin, mau jadi konten kreator, mau jadi pelukis, penyanyi, pasti nanti datang juga orang-orang terdekat yang nyelaku kita lah anggapannya. Nah, biarin aja angin berlalu, kita yang jalanin nasib kita sendiri. Gitu. Oke. Oh, kayaknya temanku sebelah ini dia mau jadi konten kreator. Iya. Mau jadi apa ini? Jadi kuda? Oke. Wow, menarik sekali ya. Bahkan seorang Ko Andy Sugar pun mengalami masa-masa yang gak gampang, Oh, teman-teman. pasti. Kuncinya cuma satu ya, Ko. Ya. Tahan banting. Betul. Kamu bisa bayangin lah, kalau kita bikin sesuatu, bikin video yang sudah kita pikir itu paling maksimal bikin effortnya. Atau kamu juga sudah bisa jadi pelukis ya, kamu udah gambar paling bagus menurutmu, terus nggak ada hasilnya, pasti kena mental juga gitu kan. Nah, tinggal gimana kita melawan rasa mental itu untuk muter-muter terus. Yang ayo sini. Duh. Ayo. Nah, gitu. Yes, wow, menarik sekali. Oke. Kok mungkin teman-teman di sini pada penasaran nih. Sebelumnya kok bisa sampai sesukses hari ini, bisa kasih dampak yang begitu luasnya nih kan buat bahkan buat aku sendiri hari ini. Kok menerima privilege nggak? Privilege mungkin dari orang tua atau sebelum itu Koko sudah kenal orang-orang yang itu mendukung Koko untuk bisa jadi orang seperti hari ini. Boleh di-share itu? Oke. Jadi untuk privilege dalam hal network itu saya nol. Bahkan dulu saya bikin video prank, video ngerjain orang di mall-mall seperti ini, yang saya kenal ya bapak-bapak security-nya ini. Karena kan sebenarnya nggak boleh bikin video di mall tanpa izin. Cuman saya waktu itu curi-curi, jadi dikejar sama satpam. Akhirnya kenal sama satpamnya. Nah, untuk privilege network itu saya nggak ada, tapi dengan saya belajar bagaimana cara entertain orang, di video itu selalu kasih hal yang lucu, selalu kasih hal yang mendidik. Nah, ini datang dari macam-macam, kayak misalnya dari wakil wali kota, Cak Ji. Cak Ji itu kontak aku, Dik, ayo bikin video edukasi tentang penggunaan bis umum. Oke, let's go. Jadi kita ke halte, kita naik bis, ngobrol sama Kak Ji, ngobrol sama penumpang, semua dan akhirnya sejak saat itu penggunaan bis juga bertumbuh pesat di Surabaya. Penggunaan manusianya maksudnya. Oke, berarti Koko ini tim perintis. Perintis. Tim perintis, bukan Pewaris. perintis. Oke. Berarti kan kalau Koko hari ini berdiri mulai dari awal dari seorang perintis, pasti banyak tantangan yang dihadapi. Tadi saya dijelaskan banyak tantangan. Pernah nggak Bu? Dari tantangan itu Koko merasa Koko itu capek, Koko itu berat sampai pengen rasanya akhirnya. Pernah nggak Bu? Pernah. Ini terjadi ketika COVID datang. Sebelum COVID, saya masih bisa make money, mendapatkan uang dari YouTube ngeprank waktu itu. Tapi ketika COVID datang, PSBB terjadi, kita dijauhkan dari orang, kita nggak boleh berbicara sama orang jadi kalau kita juga takut. Dari sana aku bingung, ini kerja apa ini? Karena ngeprank kan kita harus berinteraksi sama orang. Aku mencoba semua cara, dari review produk, review video yang reaction seperti itu. Semua tak lakukan, tapi hasilnya nol. Karena semua penontonku itu suka kalau aku nge-prank. Oh, saat itu udah jadi konten kreator? Sudah. Sudah. Nah itu aku bingung, ini aku mau ngapain ini ya Tuhan?
nggak menyerah, tetap bikin terus. Ada satu temanku yang ngajak join untuk ayo bikin video entertainment aja sama aku. Dari sana aku belajar bikin video humor, video sketsa komedi, sampai akhirnya sekarang ini. Jadi berawal dari ajakan teman ya bro. Oh. Sampai Koko tekuni sampai detik ini Koko sukses jadi konten kreator Koko Lewong Surabaya. Siapa yang mau kenal sama Ko Andi? Kira-kira nih Ya, Ko, kira-kira apa? bisa kasih tips gak buat anak muda zaman sekarang yang mau mungkin mulai konten creating Ko? Karena sekarang lagi booming-boomingnya kan ya konten creating, apapun itu genrenya aku, mulai dari games, dari komedi, bahkan sampai edukasi gitu. Oke. Bisa nggak Koko bagiin beberapa mungkin tips gimana kita bisa konsisten? Oke, jadi tips jadi konten kreator itu sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh mikir kita mau bikin konten apa ya, bikin video tadi kayak gimana ya. Teman-teman pelajari aja dulu keseharian teman-teman ini apa. Ada yang ojek, kontenin aja tentang ojek-ojekmu gimana. Aku pakai BBM hari ini berebut, gitu misalnya loh. Dapat orderannya Melayu. Nah, ceritain aja, misalnya teman-teman jadi kita ngomong pekerjaan apa ya? Jadi sales keliling gitu ya. Hari ini Surabaya cepuan nasi. 37 derajat. Ya apa sih nyalas ini? Nah, semua bisa jadi konten ketika teman-teman melihat keseharian teman-teman sendiri. Contoh, Cici di sana gimana es krim. Nah, tinggal nonton aja. Hari ini aku makan es krim, guys. Es krim pun enak loh, rasa putih. Apapun menjadi konten hari ini. Tapi tetap tadi kembali tadi. Kalau teman-teman mulai konten, itu pasti datang chat dari orang terdekat. Hei, Ci, kan lapo saya ini bikin video yang ngono, gak isi tawakmu. Itu pasti ada. Di, kamu konten kayak gitu, malu aku di. Kalau kamu kasih kayak gitu ke temanmu, kamu ngedown nggak? Pasti ngedown. Ngedown toh? Pasti ngedown. Nah, kalau kamu bisa mengatasi downmu itu, kamu jadi pemenang atas dirimu sendiri. Wow. Soalnya kamu nggak peduli orang lain, kamu cuma peduli garis ke depan fokus. Itulah kehebatan dalam permainan mental. Bertahan. Yes. Ternyata itu guys kunci suksesnya Ko Andy. Iya, mentalnya harus ditempa habis-habisan. Koko dulu dalam seminggu berapa konten yang di-share? Seminggu sekali waktu itu. Seminggu itu satu konten. Satu konten satu kali seminggu, betul. Mulai dari tahun berapa? 2016. Mulai viralnya di tahun Mulai apa? viral. Mulai viral di tahun 2017. Satu tahun. Setahun. Satu tahun. Itu konsisten setiap minggu satu kali video. Betul. Hebat sekali. Boleh kasih tepuk tangan buat Ko Andi. Setahun itu bukan waktu yang singkat buat teman-teman. Apalagi konten seminggu satu konten dia guys. Seminggu sekali konten. Waktu itu kan kontennya konten panjang. Kalau sekarang kan kontennya konten cuma sebentar. Bikin konten panjang itu lebih melelahkan. Lebih capek, ngeditnya itu capek banget. Apalagi waktu itu nggak fokus kan, jadi sambil jaga toko, sambil bikin konten, jadi cuma bisa seminggu sekali gitu. Hari ini tokonya masih ada kok? Tokonya sudah tiada gitu. Sudah. Karena setelah COVID pergantian daya beli masyarakat itu menurun dan juga beralih ke online. Jadi yang mau beli langsung tuh sudah menurun banget. Bocuan dari Jerman. Jadi sekarang sudah full time jadi konten kreator. Full time content creator. Sampai istri, anak, mama juga ikut. Yeah, Semuanya tampil. semua tampil. Tuh, gini, tadi kan ternyata banyak anak-anak itu yang mereka ternyata punya minat buat jadi konten kreator ternyata. Tapi mungkin kalau dengar dari cerita Koko, Koko bisa konsisten sampai 1 tahun walaupun pasti hadapi tantangan udah viral-viral, viewernya masih di bawah ekspektasi. Boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sini yang mereka mungkin mereka bukan mau jadi konten kreator atau mau jadi konten kreator tapi mereka masih bingung cara mulainya gimana. Boleh kasih pesan-pesan motivasi buat teman-teman semuanya di sini. Jadi gini Bapak Ibu, zaman sekarang Ibu Bapak bisa lihat di hampir semua owner bisnis
owner bisnis tertentu itu kebanyakan pasti ownernya sekarang muncul untuk menunjukkan bahwa produk yang tak jual ini jelas aku ownernya, aku pakai barangnya, aku mendistribusikannya, aku juga ngasih tahu hasil seperti apa. Nah, itu menunjukkan bahwa sekarang personal branding itu sangat diminati atau itu jadi jalan untuk berbisnis zaman sekarang. Kalau sekarang kamu beli suatu produk, kamu ada searching nggak ini ownernya siapa ya? Untuk melihat kualitasnya pasti tak searching. Ya, atau enggak kamu beli skincare, kamu lihat dulu ini yang pakai siapa aja ya? Iya. Nah, gitu kan? Betul. Artinya bagaimana kita tahu siapa orang di baliknya kalau orang itu nggak konten? Betul. Nah, saya nggak maksa atau memang nggak semua orang terlahir jadi konten kreator. Cuman kalau bapak ibu sedang istilahnya kayak agak bingung ya, ini kerjaan saya kok stuck di sini terus, atau saya kok pengen punya adrenalin lebih, cobalah buat konten. Karena dengan konten itu orang jadi tahu bapak ibu ini siapa. Memang privasi yang jadi hilang, ya privasi orang jadi nggak ada gitu ya. Tapi di balik semua ada hal positif yang tertarik pada bapak ibu sekalian. Kayak contohnya produk jadi semakin dikenal, menaikkan boost penjualan, terus juga bonusnya nanti teman-teman lama bisa kontak lagi, jadi banyak. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya bapak ibu bikin konten apa, sekali lagi cari aja kebiasaan bapak ibu sehari-hari. Bapak ibu di rumah masak terus, konten aja, aku hari ini masak sayur bening, gak tak kei kecap tadi, dan di sugar gelap tangan, wes ngomong gitu aja. Gak usah takut, gak usah malu. Kalau malu, gak usah di-upload dulu, rekam aja dulu. Ya, yang penting latihan ngomong itu paling penting. Karena zaman sekarang kalau kita lihat video, audio nggak jelas, harus males lihatnya. Terus kita lihat video, kualitas gambarnya burem, males juga lihatnya. Tapi kalau semuanya dilakukan dengan bagus, storytelling bagus, gambar bagus, audio jernih, semua orang pasti mau nonton. Gitu. Dan tips terakhir sekali lagi harus tahan banting, karena semua konten kreator di dunia itu juga melewati hari pertamanya sebagai pembuat konten pertama kali. Gak ada orang, oh ada sih, aku baru ngomong gini, gak ada orang terlahir langsung terkenal. Salah, soalnya aneh Raffi Ahmad langsung terkenal ya. Ya tapi kita kan bukan aneh Raffi Ahmad, jadi harus sedikit bekerja lebih keras. Gitu. Yes, betul banget. Banyak hal ya Bapak Ibu yang kita pelajari dari sosok Ko Andy dari awal seluruh perjalanannya. Wah, sangat inspiratif ya. Terima kasih Kak Samira. Hari ini Shirley, aku dapat insight baru loh dari Ko Andy. Betul. Ternyata Shirley, content creating itu nggak cuma buat kalangan orang muda ya Ko Andy. Enggak. Bahkan sekarang Bapak Ibu juga bisa mulai content creating. Betul. Sangat wah menginspirasi kita semua pastinya ya. Mungkin sepulang dari tempat ini bisa mulai bikin konten Langsung aja wis. Iya, Yang, pakai kecap. yang penting jangan pakai kecap ya teman-teman. Jangan pakai kecap semuanya kawan-kawan ya. Pokoknya Bapak Ibu sekarang kalau makan soto Cak Bani atau soto Cak Har, Cak To gitu ya. Begitu makan, lihat botol soto, ingat wajah saya gini. Nah, ayo mandi JP Wan. Nah gitu ya, jadi ngambil, makan lagi aja. Oke, wow, bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Ko Andy. Sama lagi jalan dulu. Thank you so much Ko Thank you Andy. juga. Sudah Shirley and Vicky, Sudah moderator yang sangat-sangat hebat juga hari ini. Kamu kelas berapa? 12, berarti SMA. SMA ya? Kita sangat bangga. Ternyata kita punya alumni yang hari ini sangat inspiratif sekali. Siap. Terima kasih juga buat SMA kita dulu. Terima kasih Ai, sudah tepuk tangan terus Ai. Kacamatanya bagus ya Ai, videonya Ai. Oke, dengan hormat saya mengundang Ibu Agneli Andriani selaku Ketua YKKI Cabang Surabaya untuk memberi tanda terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Ko Andy Show.